Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Snaini Wulan Safitri. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu pendidikan anak, yaitu hakikat pendidikan anak usia dini. Anak usia dini identik dengan ceria, aktif, selalu melakukan hal apa saja yang membuat mereka senang. Anak usia dini adalah sosok individual yang mengalami proses perkembangan dengan pesat. Anak usia dini yaitu 0 sampai dengan 8 tahun. Anak usia dini mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Anak usia dini itu mengalami masa golden age atau masa kemasan, masa yang harus dijaga pada anak usia dini. Setiap anak usia dini perkembangannya itu berbeda-beda. Tujuan dari pendidikan anak usia dini yaitu persiapan anak untuk memasuki pendidikan, memperbaiki kesehatan dan gizi anak, menghindari buta huruf, meningkatkan kegiatan anak, meningkatkan kemampuan anak, dan SDM bagi keluarga, bangsa, dan negara. Konsep dasar dan filsafat pendidikan anak usia dini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan itu diberikan sejak usia dini, bahkan sejak anak dilahirkan. Proses PAUD dalam pembelajaran dilakukan dengan melalui pengalaman nyata. Tujuan memberikan konsep yang bermakna bagi anak. Posisi pendidik sebagai pendamping, pembimbing serta fasilitator bagi anak, yaitu kita sebagai pendamping si anak yang akan melakukan kegiatan tidak sepenuhnya kita bantu, namun cuma sekedarnya saja. PAUD diajarkan dengan cara bermain, karena dengan begitu tidak merampas haknya, karena ketika anak pada usia segitu kita tidak boleh memaksa anak tersebut harus bisa menulis dan membaca. Semua itu potensi si anak untuk mengedepankan bebas memilih, karena itu dunia mereka yang masih bermain dan merangsang kreativitasnya masing-masing. Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini itu menjadi dasar untuk proses pendidikan tingkat selanjutnya. PAUD itu anak yang berusia 4 sampai dengan 5 tahun, sedangkan untuk TK itu anak usia 5 sampai 6 tahun. Konsep dasar PAUD adalah proses pendidikan yang dikemas menarik dan menyenangkan, mengutamakan pengalaman nyata untuk anak, yaitu belajar dan bermain. Di samping itu, PAUD harus tetap memperhatikan unsur yang mempengaruhi perkembangan anak agar berkembang optimal. Kemudian aliran-aliran pendidikan. Hakikat manusia menurut Ibnu Khaldun adalah sebagai hamba dan wakil Allah yang di muka bumi ini, makhluk yang diciptakan Allah dengan segala potensi, dilengkapi dengan panca indera, pendengaran, penglihatan, dan akal untuk menjadi intelek murni dan memiliki jiwa perspektif. Dalam dunia pendidikan terdapat 3 macam aliran pendidikan, yaitu aliran klasik, aliran modern, aliran pendidikan fokus Indonesia. Perkembangan aliran klasik yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Menurut aliran konvergensi, pendidikan dapat diberikan kepada semua orang. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan pembawaannya yang baik dan mencegah pembawaan yang buruk. Kemudian hasil pendidikan tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Selanjutnya materi tentang prinsip dan bentuk pendidikan anak usia dini. Memiliki 2 prinsip, yaitu pertama, prinsip teoritis dalam pembelajaran kegiatan PAUD, kedua, prinsip praktis dalam pembelajaran kegiatan PAUD. Prinsip teoritis menurut teori Piaget, yaitu pemahaman terhadap anak dilakukan secara partisipasi aktif dan mengikuti pola perkembangan anak. Motivasi atau menstimulasi supaya si anak untuk mengeluarkan ide-idenya sendiri, menyediakan berbagai kesempatan untuk belajar sambil bermain, yaitu karena pada anak usia dini itu ialah masa golden age atau masa kemasan, jadi masa di mana anak itu bermain sama dengan dunianya. Kemudian menyediakan kerangka konseptual dan memperbanyak pada masa aspek pengertian daripada pengetahuan, yaitu menyediakan kerangka yang nyata fakta dengan berbagai aspek pengetahuan yang akan diajarkan atau dipelajari oleh bundanya. Menekankan aspek berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri, yaitu melalui permainan yang dibuat oleh bundanya. Kategori anak sebagai peserta didik independen dan prinsipnya yaitu menyediakan lingkungan, menstimulasi, memotivasi, dan melatih. Kemudian materi pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah tenaga profesional yang diserahkan tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan bakat, minat, kecerdasan, akhlak, moral, pengalaman, wawasan, dan keterampilan peserta didik. Berdasarkan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007, kompetensi
pendidik PAUD yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial. Tugas utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur baik, prosedur formal maupun prosedur non-formal. Selanjutnya, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan salah satu unsur di dalam pendidikan sebagai sebuah sistem. Lingkungan pendidikan adalah suatu unsur dalam pendidikan berupa tempat, keadaan, alat, peristiwa, orang, benda yang berhubungan dengan pendidikan, dan menunjang proses belajar, mengajar, hingga terwujudnya tujuan pendidikan. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efisien dan efektif itulah yang disebut dengan pendidikan. Macam-macam lingkungan pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Membangun lingkungan yang kondusif dalam pembelajaran yaitu dengan pertama, menata ruang kelas belajar, suasana belajar dan mengajar, lingkungan luar kelas, komunikasi dan hubungan sosial menjadi guru yang menyenangkan. Materi selanjutnya, konsep pendidikan anak dalam pandangan agama. Konsep pendidikan anak dalam pandangan agama dapat diartikan suatu upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Pendidikan anak usia dini dalam pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak sejak dini sehingga dalam perkembangan anak selanjutnya menjadi manusia yang muslim dan kafah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tahapan pendidikan anak menurut agama Islam. Yang pertama, tahap bermain dari kira-kira 7 tahun. Tahap penanaman disiplin yaitu dari kira-kira 7 tahun sampai dengan 14 tahun. Kemudian tahap kemitraan mereka kira-kira usia 14 tahun ke atas. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini dalam sudut pandang hukum. Pengertian Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dasar hukum pendidikan anak usia dini yaitu pertama, anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimiliki seperti agama, sosial emosional, bahasa, motorik kasar, dan motorik halus serta kemandirian. Kemudian, memiliki dasar-dasar akidah yang lurus sesuai dengan ajaran agama yang diambilnya. Kemudian, landasan keilmuan pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus memiliki aspek keilmuan yang menunjang kehidupan anak dan terkait dengan perkembangan anak. Selanjutnya, dalam mengembangkan potensi belajar anak, mereka harus diperhatikan aspek-aspek pengembangannya yang akan dikembangkan sesuai dengan disiplin ilmu yang saling berhubungan dengan terintegrasi sehingga diharapkan anak dapat menguasai beberapa kemampuan dengan baik. Kemudian, masa usia dini merupakan peletak dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, masa kanak-kanak bahagia merupakan dasar keberhasilan di masa datang dan sebaliknya. Selanjutnya, program pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak, sedangkan PAUD pada jalur non-formal berbentuk KB atau kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat. Taman kanak-kanak atau TK usia 4-6 tahun, usia anak di TK yang merupakan masa peka pada anak. Kelompok bermain yaitu dipercaya dapat memberikan stimulasi yang baik untuk mengembangkan inteligensi, kemampuan sosial, dan kematangan motorik anak.
Tempat penitipan anak atau TPA salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekalipun pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak usia 1 tahun sampai usia 6 tahun. Manusia sebagai animal education. Pandangan pendidikan tentang manusia sebagai animal education adalah pandangan pendidikan tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang secara biologis fisik atau jasmani tidak jauh beda dengan hewan, tetapi dapat membedakan dirinya dengan hewan dengan melakukan usaha yang bersifat pendidikan. Manusia sebagai animal education secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, yaitu manusia dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang dapat dididik memungkinkan untuk memperoleh pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang harus dididik karena manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan lahir tidak begitu langsung menjadi dewasa. Materi pendidikan karakter. Karakter adalah jawaban mutlak untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di dalam masyarakat. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah dan meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengembangan diri seseorang melalui upaya pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan sehingga menjadi seseorang menjadi lebih dewasa. Karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Fungsi dan tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, pembentukan dan pengembangan potensi, kemudian perbaikan dan penguatan, yang terakhir, penyaringan. Nilai-nilai karakter anak usia dini yaitu kejujuran, toleransi, kemandirian, dan kedisiplinan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan anak. Teknologi informasi merupakan segala hal yang berhubungan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sementara teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak dipisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Itulah tadi materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.